Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, sungguh Allah mengaruniakan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, dan di akhirat dia akan mendapatkan ganjaran yang lebih baik. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang menyaksikan segala-galanya, wahai Allah yang mengatur pertemuan ini terjadi, berkahi majelis ini ya Allah. Karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah keyakinan kami kepadamu, ilmu yang menjadikan hidup ini seluruhnya jadi amal soleh, ilmu yang mendatangkan keridhoanmu untuk kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin, kita pasti mati. Kita sedang menunggu giliran mati. Tidak ada yang dibawa selain amal. Hidup bahagia kuncinya ada dua, iman dan amal soleh. Meninggal husnul khotimah, meninggal dalam keadaan beriman dan sedang beramal soleh. Di kubur kita yang akan menemani kita amal soleh. Maka seharusnya fokus dalam hidup ini bagaimana iman kita semakin kuat, semakin mantap, dan bagaimana supaya semua kesibukan kita diterima oleh Allah jadi amal soleh. Di dunia bahagia, meninggal husnul khotimah, di kubur akan menemani kita. Di akhirat insya Allah seperti yang dijanjikan bahwa ahli surga itu man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, sungguh Allah mengaruniakan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, dan di akhirat dia akan mendapatkan ganjaran yang lebih baik dari apa yang dia lakukan di dunia ini. Jadi fokus dalam hidup ini apa? Apa? Belum juga 2 menit. Jadi kalau mau bahagia, fokus kita apa? Iman dan amal soleh. Kalau ingin husnul khotimah, fokusnya apa? Iman dan amal soleh. Kalau ingin kuburnya nyaman, nikmat, bekalnya apa? Iman dan amal soleh. Kalau ingin jadi ahli surga, apa kuncinya? Selalu dipikirkan bagaimana keyakinan kepada Allah semakin meningkat. Maaf ini mengulangi sedikit ya. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah
daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Makin kuat iman, makin baik dalam hal apapun, dan makin dicintai Allah. Jadi kalau ingin baik dalam hal apapun dan semakin dicintai Allah, tingkatkan iman. Dalam hadis lainnya Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan urusan orang yang beriman, sungguh menakjubkan. Kalau orang sudah imannya makin kuat, semua yang terjadi jadi kebaikan. Diberi nikmat, syakaro, dia bersyukur, fakana khairullah, itu baik baginya. Diberikan musibah, sabaro, dia sabar, fakana khairullah, itu pun baik baginya. Jadi kalau kita ingin jadi orang yang selalu beruntung dalam episode apapun, kuncinya imannya harus kuat. Apa cirinya orang yang imannya kuat? Cirinya akhlaknya makin mulia. Ayyul mu'minina afdalu, siapa orang beriman yang paling afdal imannya? Siapa mukmin yang paling utama nih? Ahsanuhum khuluqa, orang yang paling mulia akhlaknya. Jadi makin meningkat keyakinan ke Allah, jadi itu makin ikhlas, makin syukur, makin sabar, makin tawakal. Akhlak-akhlak yang mulia itu akan terkumpul dengan sendirinya seiring dengan meningkatnya yakin ke Allah. Jadi jangan terlalu banyak memikirkan meningkatkan penghasilan, lebih baik meningkatkan keyakinan, iman. Jangan risau dengan dunia ini hadirin. Risaulah. Mana yang berbahaya bagi kita? Tidak punya uang, tidak punya iman. Siapa yang nyebut dua-duanya? Yang bahaya tidak punya keyakinan. Maaf ya, tidak usah cita-cita bahagia bagi orang-orang yang imannya tidak serius kepada Allah. Tidak bisa. Makin kuat iman, makin bahagia apapun yang terjadi. Dipuji, dicaci, sehat, sakit, diangkat, diturunkan, dihormati, difitnah, sama saja. Apapun yang Allah takdirkan, sikapi saja dengan sikap yang Allah perintahkan, jadi baik. Jelas hadirin? Apa kira-kira yang bisa menguatkan iman? Yang pertama, jawab. Apa supaya iman kita kuat? Doa, minta kepada Allah, karena hanya Allah yang kuasa menguatkan iman. Dua, ilmu, minta kepada Allah supaya kita ditambah ilmunya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Kalau tadi doanya Allahumma inni as'aluka imanan kamilan, ya Allah, hamba mohon kepadamu iman yang sempurna, wa yaqinan sadiqan, keyakinan yang benar, wa qalban khashian, hati yang khusyuk. Minta, Allah mendengar setiap yang meminta. Belajar, ini majelis insya Allah salah satu di antara majelis yang mudah-mudahan Allah menguatkan iman. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Kalau saudara yang memungkinkan datang ke tempat ilmu,
itu akan lebih dihargai, diberikan karunia lebih oleh Allah bagi yang memungkinkan. Yang tidak memungkinkan menyimak di rumah, tapi sungguh-sungguh pupuk iman ilmu. Kurang ilmu pasti kurang iman. Jadi maaf-maaf saja, ada orang yang sibuk bekerja, tidak punya waktu untuk mencari ilmu, dia pasti rugi. Kalau tambah hari tidak nambah ilmu, keyakinan kepada Allah, kita rugi. Dikasih uang tidak ada apa-apanya, dikasih keuntungan, dikasih gelar, dikasih pangkat, dikasih jabatan, tapi tidak kenal kepada Allah, ini musibah. Orang yang tidak belajar ilmu tauhid, akidah dengan benar, dia akan punya Tuhan yang lain selain Allah. Ini yang berbahaya. Ini sebelum saya baca hadis ini sudah berulang kali diingatkan ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. Pupuk iman adalah ilmu. Tahu orang yang berilmu seperti apa? Orang yang berilmu jangan dilihat dari ceramahnya. Orang yang berilmu dilihat dari amalnya. Apalah artinya tahu ilmu sholat, ceramah tentang sholat, tapi dia tidak sholat. Tingginya ilmu seseorang dilihat dari amalnya. Orang yang belajarnya bagus, apa cirinya? Imannya menguat. Apa cirinya imannya menguat? Akhlaknya semakin baik. Itu udah rumusnya begitu. Tapi itu ilmunya banyak, akhlaknya jelek, berarti dia belum berilmu. Dia baru cuma dengar ilmu, belum berilmu. Halo? Ini pesantren sudah lama kelakuannya seperti itu, pasti kurang iman. Karena kalau imannya bagus, mesti akhlaknya membagus. Itu sudah garisnya begitu. Jadi bukan seberapa kitab yang dia baca, tapi seberapa ikhlas dia mencari ilmu dan seberapa sungguh-sungguh mengamalkan ilmu. Nah, itulah orang yang berilmu. Kita tidak usah ingin semua segala tahu sekaligus, tidak. Cari dengan ikhlas, amalkan, itu penguat iman. Dapat ilmu wudu sebelum tidur, amalkan. Tiap mau tidur berwudu dulu, Allah lihat. Dapat ilmu keutamaan sedekah, sedekah. Dapat ilmu baca ayat kursi sesudah sholat fardu, jangan tinggalkan. Terus begitu. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang Allah sudah berikan, niscaya Allah akan mewariskan kepadanya ilman ma'lam ya'lam, ilmu yang belum diketahuinya. Makanya ciri orang berilmu itu adalah semangat belajar dengan niat ikhlas dan semangat untuk mengamalkannya. Kalau hanya semangat belajar tidak semangat beramal, belum bisa disebut berilmu. Tidak apa-apa, kita belum sempurna paham Islam. Yang penting tiap dapat ilmu sekuat tenaga diamalkan dengan ikhlas. Karena innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Nih pentingnya. Lanjut. Jadi cari ilmu, amalkan dengan ikhlas.